Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Rahman selaku dosen mata kuliah tafsir dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Astri Widya Pratiwi, Fani Nur Aulia, dan Muhammad Rizal Istiawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan tafsir mengenai surat An-Nur. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rizal Istiawan. Kepadanya dipersilahkan. Ingin bersinar dan dimudahkan dalam setiap tindakan, baca surat An-Nur, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat adalah seorang ustadz asal Indonesia. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Akhyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan Akhyar TV yang didirikan 3 tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Channel YouTube beliau adalah Adi Hidayat Official dan akun Instagramnya adalah Adi Hidayat Official. Gaya ceramah. Dari sekian banyak ustadz yang mengupload karyanya di media sosial, Ustadz Adi Hidayat ini memiliki ciri khas yang unik. Meskipun tema yang diangkat telah banyak disampaikan oleh ustadz lain, tetapi Ustadz Adi Hidayat memiliki keunikan tersendiri, yaitu dimulai dari suara khas hingga gaya beliau yang bisa menyesuaikan kepada siapa dia berdakwah, sehingga pesan yang disampaikan dalam berdakwah tersebut akan mudah diterima. Salah satu gaya beliau ketika sedang berdakwah, beliau selalu membawa papan tulis dan kitab, sehingga materi dakwah yang disampaikan secara mendetail sebagaimana seorang guru di sekolah yang sedang menjelaskan pelajaran kepada muridnya. Selain itu, beliau juga seorang pendakwah yang hafal hadis dan banyak disukai oleh ustadz-ustadz yang lain. Baik, terima kasih. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Astri Widya. Kepadanya dipersilahkan. Tafsir surat An-Nur ayat 1. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalnaha fiha ayatim bayyinatil la'allakum tadakkarun. Artinya, inilah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, suratun anzalnaha, di dalam kalimat ini terdapat suatu pengingat untuk kita supaya fokus pada surat ini tanpa menafikan ayat-ayat yang lainnya. Maksudnya, semua surat dalam Al-Quran istimewa, tetapi ketika kita membaca surat ini, kita harus fokus dan memberikan perhatian yang sempurna supaya hikmahnya akan terasa di dalam kehidupan kita. Menurut tafsir Al-Imam Mujahid dan Qatadah, wa faradnaha, di dalam surat ini kami akan menerangkan kepada kalian yang dengan keterangan itu, jika kalian kerjakan akan mendapatkan cahaya di dalam kehidupan yang halal, entah itu menjauhi larangannya dan khusyuk dalam berbuat hal baik. Wa anzalnaha fiha ayatim bayyinat, dan kami turunkan di dalamnya segala yang dijelaskan dengan tuntas. Hal ini menjadi salah satu keistimewaan surat An-Nur. Ketika Allah menerangkan larangan zina, maka akan disertai dengan konsekuensi, ancaman, dan bahaya dari zina yang kemudian diperjelas oleh hadis-hadis Nabi. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi terakhir, akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian ada lafaz la'allakum tadakkarun. Menurut para mufasir, jika ditafsirkan sebagai amal perbuatan, maksudnya ketika kalian mengamalkan semuanya, kalian akan ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tadakkaru berasal dari tadakkar, yudakkar, adzikro, yang berarti ingat. Di dalam menghafal diksi Al-Quran juga memakai kata adzikro, sebagaimana di dalam surat Al-Qamar
ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad yasirna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, yang artinya dan sesungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Secara syariat, kata dzikra adalah segala aktivitas yang mampu menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sholat disebut zikir, sebagaimana di dalam surat Toha ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Menurut ayat tersebut, jika kita sedang sholat, maka kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika azan baru saja berkumandang, kita akan langsung ingat kepada Allah. Jadi, segala aktivitas yang menjadikan diri kita dekat dan ingat kepada Allah itu disebut zikir. Maka kata zakaro akan berubah menjadi tazakar. Jadi bisa diartikan zakaro itu mengingat, sedangkan tazakar sudah tertanam ingatannya sehingga kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, jika kita salah langkah, kita akan mengucapkan astagfirullah. Melihat sesuatu yang bagus, Masya Allah. Semua perkataan itu akan refleks terucap. Jadi, dapat disimpulkan, jika kita menekuni sesuatu yang baik, maka akan dengan cepat kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan selalu ada dalam pantauan rahmatnya, bersinar dalam segala tindakan, sehingga kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.